diberikan oleh PIC dan evaluator kita pada hari ini. Jadi adik-adik selalu didampingi oleh Pak Indro dengan Bu Dewi yang selalu mendampingi adik-adik mulai dari hari ini, eh, mulai dari dinamika kelompok masuk e-learning sampai adik-adik lulus gitu ya. Amin gitu ya. Selalu Pak Indro dengan Bu Dewi yang mendampingi. Sehingga kalau adik-adik ada kendala soal absen, soal penugasan, kendala dalam mengupload, silakan lapor di grupnya adik-adik ya. Lapor di grup nanti ditindaklanjuti oleh Pak Indro dan Bu Dewi. Baik, terima kasih atas eh, apa perhatian adik-adik untuk masuk di room ini dengan lebih cepat. Ya, lebih baik sore ini kita masuk daripada malam minggu ya. Kalau suruh pilih, pilih mana? Nanti malam minggu atau sur- sore ini, siang ini? Ya, tentunya pilih siang ini. Walaupun kita nggak kemana-mana, rasanya kalau malam minggu itu nggak mau diganggu gitu ya. Ya. Hari Sabtu aja sebetulnya nggak mau diganggu gitu ya. Hari weekend kita, tapi karena satu hal yang penting bagi adik-adik adalah ikut laksar untuk menghilangkan C, ya eh, perlu perjuangan gitu. Sabtu-Sabtu harus masuk. Jadi memang cinta itu apa upayanya harus besar. Ini untuk menghilangkan cinta itu CPNS kan jadi PNS gitu ya. Untuk menghilangkan cintanya itu ternyata berat gitu ya. Perlu upaya yang berkelanjutan. Baik di agenda satu ini kita akan masuk yang namanya agenda sikap perilaku bela negara. Ya, kenapa sikap perilaku? Karena adik-adik diminta untuk mempunyai kepekaan ya terhadap lingkungan yang ada. Ya, baik lingkungan secara nasional maupun lingkungan kerja. Ya, sehingga di agenda satu ini mm, adik-adik diminta untuk mengidentifikasi isu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, baik nasional maupun tugas permasalahan sesuai dengan tugas fungsi kita. Ya, kita kerja di mana, di bidang apa, nah itu yang kita identifikasi. Ya, saya ucapkan selamat adik-adik sudah menjadi CPNS 2. Alhamdulillah dalam 2 bulan sudah ada pelatihan dasar ini. Yang salah satu syarat untuk eh, kita menjadi PNS. Ya. Ini perjuangan selama kurang lebih 2 bulan. Adik-adik di room Zoom, kemudian di lapangan, kemudian di ujian akhir. Semoga sehat selalu sehingga adik-adik bisa mengikuti pembelajaran ini untuk sesi satu dan selanjutnya. Ya, untuk adik-adik yang tidak diminta-minta, nggak enak badan, tetap masuk room, ya. Izin sama Bu Dewi, sama Pak Indro, saya kurang sehat, ya, saya masuk Zoom tapi saya off-kan, ya. Karena absensi itu juga penting. Ya, ada maksimal absen yang bisa ditolerir, sehingga adik-adik harus selalu apapun melapor, melapor, dan melapor. Ya, oke. Kalau pas nggak enak badan, nggak bisa bangun sama sekali, minta tolong keluarga untuk nyalakan laptop atau HP-nya untuk masuk di room Zoom. Ya, ya. Dengan izin operator ini, evaluator dan PIC ah, pasti mengerti. Ini pesan-pesan untuk adik-adiknya. Baik, saya mohon izin share screen. Share, bukan share screen. Share materinya. Ternyata materinya belum saya share. Ini sudah, kok nggak ada di sini.
Ya, di tahun 2025 ini adik adalah angkatan ke-14, ya. Golongan 3 angkatan ke-14. Oke. Yang pertama provinsi, kemudian disusul Morowali, dan yang ketiga ini Parigi. Adik-adik yang berbahagia, yang saya banggakan, di agenda satu sudah adik-adik pelajari di modul di MOOC, ya. Nah, dengan belajar sendiri, ujian sendiri, itulah tuntutan kita saat ini. Kalau adik-adik kan milenial, ya, sangat menyesuaikan dengan hal-hal yang begitu. Seumur bapak gini, yang gen kolonial, ya, kalau bapak kolonial, kalau adik milenial. Masih harus menyesuaikan gitu, apalagi adik-adik. Ya, tentu begitu cepat untuk menyesuaikan diri dengan yang namanya IT, karena adik-adik lahir sudah ada HP gitu ya. Yang pertama modulnya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini mengajarkan kita bahwa kita seorang ASN, berdiri untuk berwawasan kebangsaan yang baik gitu loh, karena seorang ASN, bagaimana cara pandang seorang ASN terhadap negeri ini gitu ya. Dan seorang ASN juga punya nilai-nilai bela negara. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa warga negara Indonesia wajib dan ikut serta dalam pembelaan negara, apalagi kita ASN. Kemudian yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Di sini adik-adik nanti akan menganalisis isu yang ada di negeri kita dan analisis isu yang ada di tugas dan pokok kita masing-masing di tempat kerja. Ya, kalau adik-adik seorang kesehatan, ya isunya tentang kesehatan. Kalau adik-adik orang PU, ya isunya tentang PU. Kalau adik-adik orang pajak, isunya juga tentang pajak gitu ya. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara ini adalah protokoler, ya, tata upacara sipil, baris berbaris, kemudian protokoler, kemudian di dalamnya ada outbound gitu ya. Bagaimana memaknai sebuah permainan dengan merefleksikan dengan nilai-nilai yang ada dalam permainan itu. Ya. Kesan ini kita fokus di eh, modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dengan analisis isu kontemporer. Sedang kesiapsiagaan bela negara nanti di eh, perdalam di klasikal, ya. Oke, ya, saya tinggal di perumahan dosen Untar, Jalan Tekukur nomor 2, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Nomor HP tertera. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengawali dengan menyajikan sebuah gambar ini, ya. Menurut adik-adik ini gambar apa ya gitu ya. Oke. Ya, luangkan 10 detik untuk melihat gambar di samping. Oke. Pengkondisian mempengaruhi persepsi atau paradigma kita. Iya, menurut adik-adik ini gambar apa gitu ya. Ya, silakan Pak Agung, gambar apa ini Pak Agung? Gambar perempuan, Pak. Gambar perempuan. Ada Oh, bulu ayam di kepalanya. ada bulu ayam di kepalanya. Oke. Bu Safira, gambar apa ini? Seorang perempuan yang menoleh ke samping, Pak. Perempuan yang menoleh ke samping, ya. Kalau Ibu Grace, Gambar perempuan menoleh ke samping terus pakai ini apa di kepalanya. mahkota, Ya, jambul, jambul.
Jambul. Oke, satu lagi. Ibu Dokter Fitriani. Iya, tapi Pak, sama Pak gambar perempuan yang menoleh ke samping. Oke. Ada yang lainnya, teman-teman? Ada yang memaknai lainnya selain apa yang dibilangkan oleh teman kita tadi? Izin Pak, saya melihat Sama? ini Iya. gambar anak kecil yang rambutnya hitam, agak miring kepalanya. Mm-mm. Oke, ada gambar anak kecil. Anak laki-laki atau anak Anak perempuan? laki-laki Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Ya, ternyata beda-beda ya. Oke. Oke. Salah nggak? Salah tidak kenapa gitu ya. Kita sama-sama gitu, sama-sama. Ya, oke. Jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama? Gitu ya. Jika 10 detik itu berbeda kita persepsinya, apalagi kita dilahirkan di lingkungan yang berbeda gitu. Maksudnya begitu. Pasti kita punya persepsi yang berbeda. Kemudian paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Asumsi dasar kita itu tidak utuh. Ya. Kalau kita di room ini 11 orang, maka kita bagian dari 11 ya pengetahuan kita sehingga kita tidak boleh sombong menjadi orang yang bijak. Di dalam pembelajaran ini kita juga sudah punya isinya ini adik-adik karena kita pembelajaran andragogi, orang dewasa yang sama-sama punya isi. Di room ini kita hanya bertukar pengalaman antara satu dengan yang lain menjadi sebuah perspektif yang utuh. Itu maksudnya. Sebetulnya ini gambar-gambar apa ya? Ternyata ini ada dua gambar. Yang pertama wanita tua. Kita lihat ya, wanita tua, hidungnya besar, ini mulutnya, ini dagunya. Bisa dibayangkan? Lihat panas saya, ini wanita tua ini hidungnya besar, hidungnya, terus mulutnya, dagunya. Sedangkan gambar kedua adalah wanita muda yang ada jambulnya tadi, kemudian ada bulu matanya yang masih letik, hidungnya yang masih mungil ini dagunya, ini telinganya. Ini wanita muda, ya. Sekali lagi wanita muda bulunya lentik, hidungnya mungil, dagunya masih sempurna dan ini telinganya. Sedangkan wanita tua hidungnya besar, mulutnya besar, dagunya sudah runcing. Oh, ternyata ada dua gambar. Ini adalah ice breaking di siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Yang jelas dari pesan-pesan gambar ini adalah kita diminta orang menjadi orang yang bijak. Ya, kita sendiri itu tidak pernah utuh. Sehingga setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Ini pesan-pesan dari gambar ini. Ini gambarnya, ini ada wanita tua, ini wanita muda. Oke. Di pertemuan agenda satu di sesi pertama ini adalah pengantaran adik-adik untuk melakukan sesuatu. Saya hanya memberikan beberapa slide pengantaran ini untuk adik-adik dan ini materinya baru saya kirimkan ke Pak Indro untuk di-upload di Sinergi. Tapi bisa juga nanti supaya cepat saya kirimkan ke ketua grup kita. Di sini kata Pak Agung ya, ketua grupnya. Siapa ketua grupnya di sini? Pak gede, Pak. Oh, Pak Gede. Oh, Iya. nanti Ya saya Pak. ki- saya kirimkan Pak Gede. Nanti Pak Gede yang share di grup. Jadi adik-adik buat grup khusus 10 orang. Khusus penugasan-penugasan, diskusi, nggak boleh orang lain tahu. Ya. Saling membantu, saling berbagi di
di grup khusus ya, penugasan-penugasan. Oke, eh, saya ada beberapa slide untuk pengantaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kenapa agenda satu ini muncul di Latsar? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Kita ini ASN, dan peran ASN adalah mempererat dan pemersatu pembangunan. Ya, dia duduk di tengah, berdiri tanpa condong kemana gitu ya, bertindak adil. Nah, sehingga rasa persatuan dan kesatuan itu tetap ada ketika kita diperlakukan secara adil. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme. Ini saya nanti contohkan dua tokoh kita, Pak Jenderal Sudirman dengan Pak Insinyur Haji Juanda. Dua tokoh yang punya jiwa besar dan patriot, yang menjadi motivasi kita seorang ASN untuk memiliki jiwa besar dan patriotis. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa warga negara berhak wajib ikut dan turut serta di dalam pembelaan negara. Nah, karena adik-adik ASN, maka adik-adik harus berkontribusi soal itu. Kita lanjut ke yang kedua tadi ya, memiliki jiwa besar dan patriotis. Yang pertama adalah Pak Jenderal Sudirman. Beliau ini adalah guru SMP, kemudian pada saat itu kondisinya perang, sehingga beliau masuk menjadi tentara. Di dalam perjuangannya, beliau sakit-sakit, tapi tetap me, ini sakit, tapi tetap berjuang, tetap semangat. Ya. Nah, dan beliau mengatakan bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang serat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Artinya, adik-adik ASN ini adalah orang-orang yang berperan di dalam mempertahankan negara kita dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau dokter, kesehatan menyebatkan anak bangsa. OPD yang lainnya eh, tentu ada apa perannya masing-masing. Nah, saya lupa kenalan dari OPD mana ini teman-teman bertugas ini. Kemudian tokoh yang kedua adalah Insinyur Haji Juanda, juga patut kita contoh semangatnya berjuang dari tahun 57 sampai 74, 1974, memperjuangkan negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu negeri kita di antara daratan ini hanya dibatasi 14 mil dari daratan. Ya, sehingga di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Jawa itu ada laut bebas milik internasional. Nah, ini sangat membahayakan bagi ketahanan nasional dan juga berbahaya karena eksploitasi sumber daya lautnya kita dikuras oleh orang luar. Sehingga atas perjuangan Pak Haji Juanda ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang disetujui tahun 1974 oleh PBB. Nah, dua tokoh inilah yang menginspirasi, memotivasi kita adik-adikku yang masih muda-muda ini untuk selalu semangat, ya, selalu berjuang, selalu berpikiran positif karena adik-adik akan menjalani ASN ini kurang lebih 35 tahun. Ketika adik-adik saya ratakan sekarang misalnya umurnya 25, maka adik-adik umur 60 baru pensiun. Sehingga 35 tahun perjalanan adik-adik meniti karir, mengembangkan kompetensinya, sekolah lagi, jadi pejabat, dan seterusnya. Oke, inilah pengantaran wawasan kebangsaan, dan saya lanjutkan dengan nilai-nilai bela negara. Oke.
di sebentar saya lengkapi dulu supaya enak ya. Oke. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi, setiap nilai-nilai ini ada indikator-indikatornya. Ya, misalnya kita contohkan cinta tanah air. Ada indikatornya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Kalau adik-adik melakukan Jumat bersih, itu berarti adik-adik menerapkan nilai cinta tanah air di indikator yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Kalau menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, gitu. Misalnya contohnya eh, ada ya produk-produk dalam negeri misalnya ya, UMKM dan sebagainya kita hargailah karena ini karya anak Indonesia gitu ya, karya karya anak negeri gitu ya. Maka kita menerapkan nilai cinta tanah air indikator kedua. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Ya nggak suka eh, ini ya tren bermerek luar negeri. Kita beli barang-barang produk dalam negeri saja. Berarti kita mencintai tanah air kita gitu ya. Cuman permasalahannya adalah gitu ya, produk dalam negeri ini kok nggak awet gitu ya. Kok cepat rusak sebetulnya. Sedangkan produk luar negeri ini awet gitu, mahal dikit tapi awet. Itu yang menyebabkan kenapa anak-anak kita, anak-anak negeri kita suka merek luar negeri. Hmm. Terkait dengan itu, sebetulnya menggunakan produk dalam negeri ini ada penguatan dari pemerintah. Ya, kalau pemerintahnya penekanannya kuat, bisa kok. Salah satu contohnya misalnya di Korea Selatan, itu harus membeli produk dalam negeri. Nggak boleh. Waktu zamannya anak saya masih SMP ya, ya seumur adik-adik, adik-adik masih SMP ini kira-kira ya. Nah, di Korea Selatan itu orang Korea Selatan itu tidak tahu namanya Nokia. Tidak boleh beli Nokia bikinan Eropa. Dia harus membeli Samsung. Pada waktu itu Samsung belum sebagus sekarang. Masih dalam tahap promosi. Nah, pemerintah melarang membeli Nokia. Menurut ini warganya. Akhirnya dengan perbaikan-perbaikan sistem, ada feedback dari warga, sehingga Samsung menjadi HP yang bisa diperhitungkan. Itu peran pemerintah juga. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Kalau kantor kita bagus, bersih, rapi,
berarti bagian dari wilayah NKRI. Kita menerapkan cinta tanah air. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya, kita sebagai seorang ASN jangan mau dibilang males, males bodoh gajinya sama saja. Gitu. PNS kita jangan mau. Eh, PNS jam kerja kok di kafe sarapan nasi kuning sampai jam 9 gitu. Itu kan menjaga ini mencoreng nama ASN gitu ya. Dan nama bangsa juga. Masa pegawai pemerintahnya Indonesia itu sarapan sampai jam 9 di kongko-kongko di kafe gitu. Masa jam 1 pakai baju keke pada ke mall gitu ya. Oke. Itu menjaga nama baik. Kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatis kedaerahan siapapun dan dari manapun. Jadi kita welcome sama orang tanpa membedakan siapa dia dari mana dia gitu ya. Tua muda kaya miskin katanya lagu ya. Oke. Inilah salah satu apa ya pengantaran penjelasan tentang bagaimana keterkaitan cinta tanah air. Bagaimana keterkaitan antara kegiatan-kegiatan kita dengan nilai-nilai cinta tanah air. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan gambar kepada adik. Nanti adik-adik yang komentari ya. Salah satu desa ada desa terbersih di dunia, Desa Panglipuran Bali, Desa Giton Belanda, Desa Maulinong India. Kalau menurut adik-adik ya, kita ambil di Desa Panglipuran Bali karena negeri kita yang negara Indonesia yang mewakili adalah Desa Panglipuran untuk desa terbersih di dunia. Salah satunya Panglipuran. Menurut adik-adik, Desa Panglipuran menerapkan nilai cinta tanah air dengan indikator yang keberapa? Coba dipikirkan sejenak, saya kasih waktu, nanti saya tanya. Desa Panglipuran menjadi desa terbersih di dunia karena Desa Panglipuran menerapkan nilai cinta tanah air, indikator ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kenapa 5, kenapa 6, kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1? Oke. Iya, ada apa dengan dengan warganya ya? Oke, oke. Kami persilakan yang Ibu Ade Friskila. Iya, kenapa Desa Panglipuran bisa bersih menerapkan nilai cinta tanah air indikator yang keberapa, Bu? Untuk Desa Panglipuran sendiri menerapkan indikator yang pertama, Pak, yang mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Karena di Oke, desa itu sendiri menjaga kebersihan juga keasriannya. Jadi dari oke, kebersihan itu daerahnya jadi asri. Makanya lingkungan oke, hidupnya juga jadi lebih baik. oke. Jadi menerapkan indikator yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup karena desanya bersih, asri, gitu ya. Sehingga orang-orang pada datang ke sana. Oke. Berikut Ibu Nurfiana, silakan terkait dengan indikator yang mana saja boleh dengan alasannya. Silakan. Iya, nomor satu juga Pak. Iya, nomor 1 juga. Silakan. Cintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Iya, Oke, karena menjaga lingkungannya tetap bersih, asri, dan oke, ya, oke. Oke, ada mestinya ada indikator yang lainnya. Bu Yesi, silakan. Em,
Menurut saya juga yang nomor satu, Bapak, karena Iya, menerapkan kebersihan lingkungan hidup. oke. Oke, ada yang lainnya, Bu Rizkita, silakan. Ya, baik Bapak, menurut saya cinta tanah air ada di poin 6, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi untuk Desa Panglipuran tidak membatasi turis dari manapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi mereka merasa nyaman dan mau datang lagi untuk berkunjung ke sana. Oke, welcome ya. Ya, Bapak. Oke, silakan berikutnya Pak Gede. Iya Pak, menurut saya desa di Bali ini, desa Pengukuran ini masuk ke wilayah cinta tanah air yang pertama Pak, yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup karena mereka menjaga lingkungan mereka tetap bersih, nyaman, dan kondusif, sehingga itu termasuk lingkungan hidup yang telah mereka jaga dan melestarikan. Hmm, Begitu Pak. oke, yang lainnya, yang nomor 2 masa nggak masuk? Ibu nomor 3 masa nggak masuk? Oke, Bu Faiza, silakan. Mute, mute Kalau suaranya. Iya, kalau sudah. menurut saya Pak, nomor 2 juga masuk menghargai dan menggunakan karya anak bangsa karena di situ terlihat jelas bahwa eh, di desa tersebut masih menggunakan ya, seperti karya-karya seni seperti bangunan yang terbuat dari karya tangan manusia itu sendiri ya Pak. Seperti pura, ada bangunan-bangunan yang didesain sama warga-warga setempat. Oke, jadi kalau lihat arsitekturnya, Iya, iya khasnya, Pak. kemudian Arsiteknya. bahannya, bahannya dari bambu dari dalam, ya, Iya. karya-karyanya yang unik dengan arsitekturnya yang khas orang Bali, gitu ya. Oke, ada yang lain lagi di indikator cinta tanah air? Bu Fatma, silakan. Kalau menurut saya, Pak, masuk juga di indikator yang kelima, menjaga nama baik bangsa dan negara. Karena Desa Panglipuran menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Mm-mm. Oke, membawa nama yang baik bangsa, ya, Iya, mewakili desa terbersih di iya. dunia, ya. Jadi membawa naik bangsa dan eh, nama baik bangsa dan negara. Nomor 3 menggunakan produk dalam negeri, masuk nggak, Bu Grace? Menggunakan produk dalam negeri. Menurut saya masuk, Bapak, karena Ya. kalau dari gambar saya lihat bangunan-bangunan rumahnya itu berasal dari daerah itu sendiri pemanfaatannya. Oke, ya, dari bambu, dari Ya, batu batanya, dari tanahnya sendiri, gitu ya. ya. Dan yang buat Mas juga orang dari daerah Bali itu sendiri. sendiri juga. Iya, oke. Jadi karyanya dia, produknya dia, produk dalam negerinya. Oke, Ya. oke. Menjaga dan memahami ruang wilayah NKRI, masuk enggak ini, Pak Agung? Masuk Pak. Masuk ya, Ya karena masuk. bag, kan ya Karena Panglipuran, silakan. karena memahami ini Pak, apa? Memahami Ruang. karakter warga Indonesia mulai dari gotong royong, termasuk mencintai dan menjaga menjaga dan melestarikan lingkungan hidup masuk di poin 4 juga Pak, bagian dari poin 4. Iya. Ya, menjaga dan memahami seluruh ruang. Kan Iya Pak. Panglipuran bagian dari ruang wilayah NKRI gitu ya. Iya. Iya, oke. Oh, ternyata masuk ya, semua masuk gitu ya. Ini salah satu contoh bahwa eh, Desa Panglipuran menerapkan nilai cinta tanah air, tidak menutup kemungkinan juga menerapkan sadar berbangsa dan bernegara,
yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, karena waktu sehingga hanya satu yang saya tekankan di sini, cinta tanah air. Sebetulnya juga ada keterkaitannya dengan nilai-nilai yang lain, yang lima ini. Ada berbangsa bernegara, Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, sekarang adik-adik sudah paham gitu ya, memberikan keterkaitan nilai-nilai kegiatan sebuah kegiatan dengan nilai bela negara. Dalam hal ini, Panglipuran punya kegiatan yang terkait dengan nilai cinta tanah air indikator ke-1 dan ke-6. Tugas adik-adik sekarang adalah tugas kelompok. Dicatat, dicatat adik-adik ya. Ya, Pak. Oke. Ini penugasan kelompok dan ditayangkan dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah yang mana yang diangkat adalah masalah yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat Palu, ya rumah saya di Tondo dulu. Kalau saya lihat di gunung jalan ke arah Donggala itu begitu indahnya. Sekarang jadi botak-botak karena eksplorasi galian C. Itu permasalahan ya, di Palu. Palu bagian dari Indonesia. Kemudian di Parigi mungkin ya ada sesuatu tambang yang merusak lingkungan. Bisa juga permasalahan tentang korupsi. Bagaimana Pertamina mengoplos Pertamax, ya, eh, gimana Pertalite menjadi Pertamax gitu ya, mengoplos antara Pertamax dengan Pertalite gitu ya. Ya uangnya kemana itu dikemanakan? Ya kalau sekian ratus triliun seharusnya bisa untuk bayar negara, tapi kemana itu? Ya bagaimana solusinya? Gitu ya. Atau permasalahan narkoba, gitu ya. Bisa juga. Atau permasalahan ini penipuan online. Ada kemarin itu tabungan online, OMC. Ya. Adik-adik dengar nggak itu yang terkini? Adik-adik nabung terus dapat bunga tiap hari. Itu banyak sekali yang nabung itu. Ya, setelah itu bunganya tiap hari. Jadi nabungnya ini ada salah satu temen adik-adik saya di adik-adik pegawai di tempat saya nabung 3 juta. Terus saya tanya, emangnya bunganya berapa? 95 per hari. Tapi kita suruh isi kisi-kisi, baru kita dapat bunga 95. Berarti sebulan sudah hampir sama dengan pokoknya, 200 sebulan gitu. Iya Pak, ini saya mau disuruh kasih naik lagi. Jadi 4,5 juta supaya bunganya ternyata setelah 4,5 juta bunganya nggak bisa diambil. Ternyata tabungan bodong. Itu kan permasalahan Indonesia juga gitu ya. Judi online juga permasalahan. Jadi nanti adik-adik mengidentifikasi itu satu kelompok ada 5 orang, ya. Isu yang diangkat minimal ada 3 isu, ya. Hmm. Saya break sebentar ya, di sini azan.
Oke, kita lanjut. Identifikasi masalah minimal 3 isu ya, isu secara nasional. Ada juga beberapa contoh ini kelangkaan energi, teknologi informasi, global warming, kelangkaan pangan dan air, atau yang sudah saya sebutkan tadi, korupsi, narkoba, atau yang lainnya ya. Kemudian di slide kedua, adik-adik kan identitas narkoba ya. Gimana dengan narkoba di Indonesia? Kemudian apa yang menyebabkan korupsi itu ada? Ya, korupsi saja ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian berikan solusinya. Solusinya 1, 2, 3, 4. Nah, solusi dihubungkan dengan nilai bela negara. Jadi, identifikasi itu slide nama kelompok. 1. Slide kedua identifikasi masalah deskripsinya. Slide kedua, 3 penyebab masalah. Slide keempat solusi dengan nilai bela negara. Bisa dibuat tabel. Solusinya sebelah kiri, nilai bela negaranya sebelah kanan. Dibuat tabel ya. Oke. Oke, dengan penugasan kelompok ini ada yang ditanyakan dengan penugasan ini. Sudah jelas? Membuat identifikasi minimal 3 isu, isu nasional, kemudian slide berikutnya penyebab masalah, slide berikutnya solusi dan terkait dengan nilai bela negara dibuat tabel. Nah, penayangannya dalam bentuk PPT. Oke, baik. Kalau gitu saya bagi kelompoknya. Berarti 11 orang, ada yang 6, ada yang 5. Di sini bapaknya ada 2 ya. Iya Pak, siap. 2 orang Pak. Kelompok ya satu kelompok A ya. Ini kan kelompok 3 berarti 3A. Ini Bu Zafira dicatat ya. Pak Agung, Bu Ade, Bu Nurfiana, Ibu Fatmawati. Sudah 6 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan Bu Yesi berarti. Kelompok B-nya Bu Rizkita, Ibu Grace, Pak Gede, Bu Faiza, Bu Fitriani, Bu Dokter ya ini, Fitriani. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Jadi itu penugasan kelompok. Dan sekarang adik-adik mengerucut ke aktualisasi. Adik-adik kan ada outputnya nanti melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Maka di agenda 1 itu sudah dimulai penugasannya. Sehingga adik-adik nanti setelah mengidentifikasi isu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, konsultasi sama mentor. Mana yang disetujui oleh mentor, mana yang diarahkan mentor ya. Oke, kita tulis dulu penugasan individu. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tugas individu yang pertama adalah identifikasi isu sesuai dengan tusi kita di tempat kerja.
sesuai dengan tusi kita di tempat kerja. Minimal 3 isu. Ya, sama dengan yang di atas. Sudah, slide yang kedua adalah analisis penyebab isu. Analisis isu, nggak usah penyebab. Analisis isu dengan menggunakan metode APKL atau USG. Analisis isu menggunakan APKL dan USG. Slide ketiga, analisis penyebab isu. Analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone, tulang ikan, fishbone. Slide keempat, alternatif solusi. Oke, sudah? Oke. Saya berikan contohnya supaya cepat ya, supaya cepat paham. Aduh, enggak ada. Izin Pak De, saya sholat dulu Pak De. Iya. Oh iya, iya, iya. Oke. Ini di analisis isu tadi yang pertama kan adik-adik diminta untuk menganalisis isu. Satu apa, dua apa, tiga apa. Ya ini maka diberikan nilai. Ya A itu aktual, P-nya problem, K-nya itu kehalayakan, L-nya itu layak. Jadi aktual benar-benar permasalahan ini terjadi pada saat adik-adik diaktualisasi. Pada saat sekarang ini ada permasalahan memang bukan masalah yang kemarin, yang bulan lalu, yang tahun lalu, bukan. Kemudian P problem. Jika permasalahan ini dibiarkan akan menjadi problem. Ya, contohnya ini ada nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar inilah nilai yang terpilih ya. Di dalamnya misalnya minimnya penggunaan e-kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa non-tender. Memang ini aktualnya OPD ini belum ada yang menginput. Kalau ini dibiarkan, ini menjadi masalah di kabupaten. Ya. Dan kehalayakannya itu manfaatnya
Jika ini dilaksanakan, diaktualisasi, maka punya manfaat 4. Jadi ini 1 sampai 5. Kemudian L-nya layak enggak dilakukan 1 bulan ini. Judul ini minimnya penggunaan e-kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa non-tenderan. Ia layak dilakukan sebulan untuk memperbaiki ini. Maka nilainya 18. Maka nilai yang tertinggi inilah yang jadi di analisis Fishbone. Ini menggunakan pendekatan 5S, Skill, Supplier, Safety, Surrounding System. Ada juga yang menggunakan 6M, Man, Money, Machine, Material, Method, Measurement, Value. Ya, nanti saya ada di bahan tayang saya ya. Ya, setelah adik-adik ini misalnya skill, saya kasih besar ya supaya bisa dibaca. Misalnya ini skill, melanjutkan proses hingga tahap e-kontrak belum jadi prioritas. Melanjutkan proses hingga tahap e-kontrak belum menjadi prioritas. Supplier, supplier ini sarana ya, minimnya sumber informasi. Dokumentasi, panduan penggunaan masih terbatas. Safety, merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Kebutuhan terhadap regulasi pengadaan, kepatuhan. Ya. Kemudian surrounding lingkungan, budaya kerja konvensional, kurangnya ketegasan kepada pelaku pengadaan, sistemnya tidak ada klausul yang mewajibkan penggunaan e-kontrak, tidak disiplin menggunakan e-kontrak. Jadi minimal satu ini, satu item ini 2 tulang. Yang namanya tulang ikan nggak boleh cuma 1 ya. Ini sudah ditambahkan ini. Ini harus ditambahkan. Ini sudah 2, 2, 2, 2. Setelah itu, ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diturunkan menjadi alternatif pemecahan masalah atau alternatif solusi. Maka ini dari tadi ini skill surrounding dimasukkan di sini penyebabnya alternatif. Misalnya ketersediaan dokumen atau panduan penggunaan masih terbatas, alternatifnya membuat panduan dan seterusnya sampai di surrounding budaya kerja konvensional melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan e-kontrak secara rutin. Nah, ini karena adik-adik ini masih awal ya, nah, makanya adik-adik diminta untuk belajar membuat ini. Ya jangan takut salah ya. Tidak ada orang baru belajar langsung benar, langsung sempurna. Ya, kecuali memang saya tahu kemampuan adik-adik di sini adalah kemampuan yang tinggi ya, karena adik lolos dalam seleksi CPNS. Saya pikir adik-adik mudah memahami itu semuanya, gitu ya. Kemudian nanti di slide-nya, mana slide ini? Nanti saya kirimkan ke Pak Gede ya. Pak Gede nanti dicatat nomor HP saya. Baik, Pak. Ya. Ini tadi ya penjelasan aktualnya. Kemudian ini simulasinya. Kemudian ini penjelasan USG. Ada urgensi serius growth. Nah, ini tabelnya. Ya. Bisa juga seperti ini tabelnya. Jadi, adik-adik, kalau ada nilai yang sama, ini misalnya ada 19, ini yang 19, maka analisis ini dilanjutkan dengan analisis USG yang 2 itu. Yang 2 tadi dilanjutkan di sini, misalnya nomor berapa tadi? Nomor 4. Berarti nomor 2 di sini dengan nomor 4. Ya, ternyata yang terpilih nomor 2 misalnya.
Nah, tapi adik-adik juga boleh tidak menggunakan APKL, boleh langsung USG juga, tergantung permasalahannya. Misalnya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, serius, seberapa serius gitu ya. Jadi boleh APKL, kalau ada yang nilai tertinggi yang sama maka dilanjutkan dengan USG. Tapi kalau ini tidak ada yang sama, kayak kasus yang tadi contoh yang pertama, maka tidak lagi menggunakan USG gitu. Atau ada juga langsung menggunakan USG tanpa APKL juga boleh, gitu ya. Boleh APKL USG, boleh juga langsung USG. Boleh APKL saja ketika tidak ada nilai yang sama. Misalnya ini 17, 18, 18, 2, 17, 1, 19, 1. Berarti tidak usah di USG lagi, nggak usah divalidasi lagi. Oke. Kemudian di fishbone-nya ini ada indikator yang dipakai ya. Ada 6M. Mesin, metode, material, manpower, kemudian measurement, milieu. Ya. Mesin, metode, material, manpower, mesin, metode, material, manpower, measurement, mother nature atau milieu ya. Jadi 6M atau menggunakan 5S yang tadi. Surrounding, supplier, system, skill, dan safety. Oke. Oke, supaya kirim nomor ke saya, Pak. Saya kirim sekarang supaya teman-teman sudah pegang ini anu, PPT 0852 8246. Oh, ini tadi ada. Berapa, Pak? Ini ada tadi. Di PPT saya ada. Sorry. Hmm. Ini, Pak. Baik, Pak. Saya nanti hubungi, Pak. Ya, sekarang aja. Kirim Iya, Pak. nomornya Bapak. Sudah. Sementara, Pak. Supaya saya kirim sekarang. Supaya adik-adik juga pegang. Apa ini nomornya tidak terdaftar di WhatsApp ya, Pak? 0852 8246 0907. Oh, berbeda, Pak, dengan yang di ini. Oh, sorry. Oh, ini masih lama. Nomorku. Sorry. 8246 0907. 0852 8246 0907. Sudah, Pak, sudah saya chat di Oke. WhatsApp. Oke.
Sudah, Pak? Iya Pak, Sudah? sudah masuk Pak. O- Teruskan sama teman-teman. Oke. Silakan dibagi ke teman-teman. Oke, itu yang bisa saya berikan ya ini salah satu contohnya, tapi di PPT saya juga ada skill supplier safety, nanti adik-adik bisa adopsi. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik yang saya banggakan. Sesi satu ini saya cukupkan karena jam Nah, 4 kurang 9 menit, ya jam 4 saya ada kegiatan yang lainnya. Oke, di pertemuan berikutnya di tanggal berapa, adik-adik? Hmm, Sekarang di tanggal 26. 26 hari Selasa ya. Ya. Di hari Selasa, adik-adik tugasnya adalah presentasi, penugasan kelompok dengan penugasan individu. Tujuan dari presentasi ini adalah menyempurnakan penugasan kita. Disempurnakan karena penugasan ini terkait dengan rancangan evaluasi yang adik-adik akan buat 1 bulan di agenda 4, 30 hari kerja. Ya. Sehingga saya berharap adik-adik sudah konsultasi dengan mentor supaya penugasan-penugasan itu fokus. Kalau soal pemberdayaan terus, soal stunting terus. Ya, soal kesehatan terus sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, mungkin masih ada waktu. Saya mau tahu kalau Ibu Safira dari OPD mana? Dijawab OPD-nya saja. Ibu Safira, OPD mana? Baik, Pak. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Mutong, Pak. Oke, tenaga kerja. Pak Agung, Kalau saya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pak. oke, BPKAD ya. Ibu Ya. Ade, Dari Puskesmas Sumbersari, Pak. Puskesmas. Ibu Rizkita dari mana? Kantor Camat Bolano Lambunu, Pak. Oke, Lambunu ya. Bu Yesi, Dari Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Pertanian. Ibu Fatma, Kantor Camat Kecamatan Parigi, Pak. Bu Nurfiana, Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak. Penanggulangan Bencana. Bu Grace, Kantor Camat Kecamatan Sausu, Pak. terus tuh Pak Gede, Saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak. oh sama Bu Nurfiana ya. Bu Faiza, Dari UPTD Puskesmas Palasa, Pak. Puskesmas. Bu Dokter Tapi Pak, Fitriani, dari UPTD Puskesmas Senior. Siniu. Oke. Oke, terima kasih. Saya tadi lupa di pertama seharusnya saya tanya dulu sehingga ngomongnya itu nyambung-nyambung dengan OPD-nya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, nanti di sesi kedua baru kita lebih tahu tentang identifikasi isu individu sehingga makin ini ya memberikan saran dan masukan tentang isu yang adik-adik angkat. Ya. Terima kasih banyak menunggu Pak Indro yang lagi sholat ini ya seharusnya memang
aturannya di kita setengah jam sebelum asar harus berhenti gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal ini menyeberang asar gitu ya. Ya sehingga setelah ini kita sholat bagi yang menjalankannya. Oke, makasih banyak. Nanti kita tunggu Pak Indro ya. Pak Izin boleh bertanya, izin Pak. bertanya, Pak, Oh ya, silakan, silakan. Iya, belum ada feedback tadi. Silakan sambil tunggu Pak Indro. terkait tugas kelompok, Pak. Silakan, Untuk Pak Agung. iya terkait tugas kelompok, Pak. Isu yang kita ambil ini apakah isu yang kita Iya. temukan selama kita masuk sampai sebelum kegiatan distance learning ini, Pak, atau kita harus lebih dulu Oh, ya, Pak? yang terkini di internet saja, mana saja. Masalah nasional kan, masalah-masalah berita-berita terkini di internet. Yang tugas individunya, Pak ya. Apa saja masalah tambang, masalah korupsi, yang individunya, yang tusinya kita. Kalau Bapak BPKAD ya masalah BPKAD. Oh ya, siap, baik, Pak. Iya, sesuai jabatannya kita. Siap. Jabatannya kita apa? Iya. Kalau di kepegawaian, sekretariat di kepegawaian, orang kecamatan itu ya banyak. Yang di sekretariat kah, di bidang kah, tergantung ininya, bidangnya masing-masing. Kalau di kecamatan apa istilahnya? Seksi ya, kepala seksi ya. Ya, Ya, iya betul, seksi, Pak. Pak. Kami Iya masuk kan, di seksi pemerintahan. iya karena Pak Camatnya dengan sekretaris itu eselon 3, yang lainnya kasu-kasu. Iya. Kepala seksi kalau di camat itu. Ya, tapi nggak ada seksi banget ya. Seksi sekali nggak ada, seksi banget nggak ada. Oke, bercanda nih. Oke, saya mau telepon Pak Indro ya. Tapi Pak Indro tadi sholat belum balik. Pak Indro, Ya, Pak De. ya saya sudah mengakhiri pertemuan ini. Oh iya, teman-teman tadi ada yang mau tanya katanya. Ya, Sudah. Sudah jelas teman-teman tadi. Ada yang sudah tanya tadi saya sudah jawab. Kayaknya dua orang tadi yang tanya atau pertanyaannya sama. Sudah clear adik-adik? Kalau sudah clear saya mau mohon pamit ya. Saya Izin bertanya ya lagi, Pak. silakan silakan. Izin bertanya. Iya Ini Pak, silakan. di tempat kerja saya tidak ditempatkan sesuai jabatan yang ada di SKCPNS, Pak. Itu bagaimana? Yang Buat ini di tempat yang bekerja sekarang ditempatkan di mana? Tidak sesuai dengan jabatan. eh, Yang di- saya sekarang ditempatkan di kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan, cuman di SKCPNS-nya analis, Pak. iya. Nanti yang di yang ibu buat yang di kepegawaian, yang dikerjakan saat ini supaya nggak menyulitkan. Oh iya, baik, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. iya. Oke, makasih banyak adik-adik atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Sesi ini saya cukupkan dan saya kembalikan ke PIC kita, Pak Indro. Terima kasih banyak, Mas Indro, atas fasilitasinya. ya, terima kasih banyak Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik teman-teman, untuk sesi agenda 1 pada sore hari ini, sejatinya itu malam sudah dimajukan, sudah selesai sempurna. Silakan Bapak Ibu untuk live. Ya, makasih Mas. Makasih ya. Ya, Ada ya Terima Pak De. kasih, Pak. Terima saya kasih, Terima Pak. mohon kasih, Pak. izin live dulu. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Siapa yang merekam? Agung ya? Iya Pak. Yang merekam Agung tuh? Iya Pak, siap. Saya Pak. Ya. Nanti di anu ya, di kompos terus di-upload di YouTube-nya aja ya, di Siap render di Pak. YouTube. Sudah ada kan itu? Sudah ada Iya Pak, dua, siap. tiga tadi malam. Saya infokan ke kelompok 4 untuk diupload di YouTube. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, keluar. Keluar. Akan dimatikan